Oke, selamat pagi. Ini lanjutan dari video kemarin. Video ini kita akan menggabungkan MQTT dengan infrared send ya. Itu jadi apa namanya? Di sini yang kita lakukan adalah pertama menginstal library ini ya, PubSub untuk MQTT-nya. Tentunya di laptop juga harus menginstal Mosquito dan untuk Python menggunakan Paho MQTT. Ya, di sini ketik PubSub gitu ya. Oke, itu intinya di sini ya. Yang ini ya. Ini cara paling sederhana ya. Kalau mau security pakai ada Fruit MQTT ya. Tapi settingan di Mosquito-nya juga harus lebih advance sedikit gitu ya. Kita install. Oke, terus di sini kita pakai ini ya, example ya, PubSub client. Di sini kita pakai MQTT SP826 sebagai basicnya. Terus untuk send-nya kita pakai yang kita bahas kemarin, yaitu ini ya, IRSend demo. Ini yang IRSend demonya kita copas ke MQTT ini ya. MQTT ESP8266 ini ya. Ini ya. Tuh, intinya di sini pertama kita copy paste copas ini ya. Dari sini library-nya sampai ini ya, untuk matikan TV-nya, raw data yang kemarin ya. Paste, paste di sini ya. Ini bawa ke sini. Terus kedua setup-nya kita bawa di setup juga ya, dari sini yang ini ya. Ini kita bawa ke sini ya. Terus pesan mengirimnya di sini kan loop ya, tiap 2 detik kita ini ya, copy paste-nya di ini ya. Apa namanya? Mana dia? Di callback ya, callback di sini ya. Itu baris ini saja ya. Itu. Oke, itu ya. Jadi sekarang kita jelasin kodenya dari atas ya. Ini di sini ini ya, tetap di D2 kayak kemarin. SSD dan passwordnya saya tentunya kosong ya karena saya privasinya saya. Oke, di sini kita sebenarnya nggak usah pakai MSG ini juga, message ini juga nggak apa. Ya untuk nanti mengirimkan balik, jadinya dia menerima perintah itu kan berdasarkan perintah dari server ya, laptopnya. Oke, tapi dia mengirimkan lagi ke server atau laptopnya bahwa sudah dimatikan atau dinyalakan gitu ya. Seperti itu. Jadinya itu nanti berkomunikasi lewat message ini yang merupakan variabel global yang bisa diakses di setup ataupun uh, loop di sana gitu ya. Jadi di sini terus ada SR remote, sini statusnya 0 berarti TV-nya defaultnya kita anggap mati. Ya karena di sini kalau remote TV tidak ada perintah infrared yang berbeda untuk nyala dan mati gitu ya, intinya seperti itu. Ya beda dengan remote AC. Oke misalnya gitu ya di sini. Oke itu ya, kalau perintah lengkap tentang penjelasan tentang MQTT ini bisa lihat di video MQTT-nya. Oke ya, di sini apa namanya? Teman kita mendapatkan dari topik ya, topiknya dapat dari mana? Dari sini ya, laptop out. Jadi kita sini laptop out. Oke, laptop ini untuk terhubung pertama aja gitu ya sana. Nah di sini berdasarkan perintahnya. Sebenarnya ini kita blok sampai sini tidak ada juga, scriptnya tetap jalanin sebagai log aja gitu ya, sebagai log aja. Nah jadinya di sini tiap ngirim satu ya, dari laptop ngirim satu berarti dia nyalakan atau matikan gitu ya, seperti itu. Ya, oke, itu intinya ini MQTT karena global, bisa kalian buat aplikasi berbasis webnya juga, bisa berbasis Androidnya juga. Intinya bisa mengendalikan remote apapun yang berbasis infrared dari manapun selama terhubung internet. Kalau internet kan global seluruh dunia gitu ya, seperti itu. Oke, itu di sini sama ya seperti di 138 dan di atas ya 16 bit. Oke, di sini jika STR remote sama dengan 0 maka ubah jadi 1 bahwa TV-nya sekarang kondisinya nyala. Ngasih tahu ke sistem bahwa TV-nya sekarang sedang nyala ya. STR remote sama dengan 0 ya berarti ini ya. Apa namanya?
Kalau satu berarti else, berarti satu, berarti balik lagi ke nol, pesannya message yang ini tadi ya. Itu TV dimatikan, ya, TV dinyalakan, TV dimatikan. Nah, ini share pilot satu ya, karakter pertama aja itu yang efisien supaya menghemat komunikasi data juga, beban pakai komunikasi data juga. Jadi sini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita buat ya, misalnya pilot misalnya 0 atau satu gitu, jadinya bisa sampai banyak sekali variasi. Misalnya satu digit ini aja ya, atau indeks ke 0 daripada string itu, sorry, pointer karakter itu bisa dari 0 sampai 9 A sampai Z, termasuk karakter seperti tanda dolar, persen dan sebagainya. Jadi itu aja sudah puluhan kalian dapat format else dan sebagainya gitu ya. Ini konsep apa namanya, kalian buat aplikasi berbasis apa namanya, teks yang dulu waktu awal belajar C++ dan sebagainya itu kepake banget di sini gitu ya. Yang sederhana bikin menu misalnya kan, dulu pasti kalian ngalami itu kan ya. Oke, itu ya. Jadi di sini apa namanya itu ya. Jadinya apa namanya, kalau yang sebelumnya kan dia ngeloop tiap 2 detik. Kalau sini ini ya di setup kita default-kan pakai NSP printf sama kayak yang ini ya di atas ini, NSP printf, karena dia pointer karakter, bukan string. Ini kita nggak bisa kita langsung sama dengan TV nyalakan, kita nggak bisa, harus pakai SNF printf ya. Sebenarnya sorry saya lupa, tanpa f juga nggak apa, karena kita nggak pakai format belakangnya gitu ya. Gitu ya sana. Di sini jadi sebenarnya ini sebenarnya ini ya, value ini nggak kepake juga jalan ya sebenarnya gitu. Saya lupa ngubah, baru kepikiran. Oke, K ya sana, intinya sini kalau misalnya dia bukan K berarti ada sesuatu yang terjadi ya, nyala atau mati gitu ya. Itu ya. Jadi kalau sini nanti bisa banyak ya. Defaultnya adalah K kalau kondisinya ya. Itu intinya sini banyak sekali bisa kalian lakukan, misalnya untuk ngubah channel dari satu sampai ini bisa kalian misalnya tulis 4 channel favorit gitu untuk ngubah, bisa ya seperti itu misalnya. Ya, bisa semua diatur sana gitu ya. Oke, itu intinya sini jika tidak K berarti mati atau nyala gitu, baru publish message bahwa ini. Jadinya nanti di laptop atau servernya bisa ini ya, mencatat di MySQL bahwa jam sekian TV dimatikan, jam sekian TV dinyalakan, tuh ada lognya. Tiap apapun yang dilakukan lewat komunikasi atau MQTT ini ada lognya gitu ya. Oke, jadi sekarang kita coba ini ya, putar video hasilnya gitu ya sini. Oke, itu yang TV-nya. Oke, itu TV-nya masih mati ya. Kita nyalakan ini ya. Sini kita nyalakan subscribe tuh biar tahu ini ya. Biar subscribe, kita tahu ini apa aja yang lagi direkam. Oke. Jadi sekarang kita kirim ya, di 2 tab kirim. Oke, setelah kirim TV-nya nyala ya. TV-nya nyala gitu. Oke, itu ya, dan log di subnya TV dinyalakan. Kalau misalnya kalian menggunakan Paho MQTT bisa langsung disimpan di MySQL atau di log filenya, nyalakan lagi, lognya mati, dia mati gitu ya. Itu ya. Jadinya di sini kita jelas kapan TV-nya nyala, kapan TV-nya mati, dan bisa kalian catat di relational database ataupun sekedar log file. Jadi semuanya macam-macam bisa dilakukan gitu ya sana. Oke, itu ya, itu mungkin sekian ya, nanti bisa kalian coba-coba. Oke ya, nanti untuk receive ya, untuk receive-nya mungkin di video lanjutannya, mungkin belum ada yang TA-nya ngangkat tentang receive. Ini receive itu dipakai kapan, misalnya bisa mengirimkan data lewat ini ya, lewat infrared, jadi melalui apa namanya ini, infrared receiver gitu misalnya. Jadinya tidak perlu ada, jadi bisa macam-macam juga dilakukan ya. Bisa dari menggunakan remote TV, bisa mengendalikan sesuatu hal di internet, atau mengendalikan perangkat IoT lain yang terhubung internet. Jadinya lewat infrared terhubung internet, outputnya bisa macam-macam. Jadinya sederhana tapi
dari satu perangkat IoT itu aja banyak sekali ide TA yang bisa kalian kerjakan. Jadinya bisa dibilang sebenarnya yang unlimited ya idenya itu seperti itu. Oke, itu saja barangkali. Sekian, terima kasih. Semoga lancar TA-nya semua ya.